Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, penjualan mobil di pasar Indonesia stagnan di kisaran 1 juta unit saja. Meski setiap hari di antara kita pasti banyak yang merasakan kemacetan di mana-mana, baik berangkat kerja maupun juga pulang kerja. Nah, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo ini bilang, sudah 1 dekade terakhir penjualan mobil berkutat di level 1 million club alias 1 juta unit dan belum pernah tembus lebih besar lagi. Sepanjang Januari sampai Juni 2024 atau di tahun ini, penjualan mobil di Indonesia ini baru 408.012 unit. Nah, angka ini anjlok 19,43% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yang mana angkanya ini mencapai 506.427 unit. Lalu kapan sih rekor 1 juta unit pecah? Kita akan lihat datanya. Nah, ini data tren penjualan mobil dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Ini kami pakai data Gaikindo, saudara. Penjualan mobil nasional pertama kali menembus 1 juta unit ini pada tahun 2012. Nah, ini adalah rekor pertama yang dicapai oleh industri otomotif khususnya mobil. Rekor terbesar ini kembali dicatat 1 tahun setelahnya di tahun 2013. Yaitu sebesar 1,22 juta mobil. Tetapi setelah itu di atas tahun 2015 sampai 2023 penjualan tidak pernah lagi menembus di atas 1,2 juta unit mobil. Angka ini tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, saudara. Perlu Anda ketahui juga, Indonesia ini punya kapasitas produksi mobil di atas 2 juta unit mobil per tahunnya. Ini ditopang oleh 26 perusahaan dengan 1,5 juta tenaga kerja. Potensi pasar penjualan mobil Indonesia di atas kertas ini masih punya ruang pertumbuhan yang luas. Benarkah? Kita pakai data atau kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia, saudara, rasio kepemilikan mobil di beberapa negara per 1.000 penduduk. Seperti pertanyaan di awal, pasar mobil sudah jenuh atau penghasilan masyarakatnya nih yang kalah cepat naik dibandingkan harga kendaraan? Faktanya, saudara, hasil riset CEIC ini memaparkan, dari 1.000 penduduk di Indonesia, rasio kepemilikan mobilnya baru 99 orang. Artinya kurang dari 10%-nya ya. Nah, ini juga jauh kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya di Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Kami masih pakai penjelasan dari Gaikindo, salah satu penyebab stagnansi penjualan mobil ini disebabkan karena melebarnya selisih harga jual mobil dibandingkan dengan kemampuan pendapatan rumah tangga. Artinya nominal kenaikan harga jual mobil ini tidak mampu diimbangi oleh kenaikan pendapatan rumah tangga. Kami cek data CIC juga GDP per kapita Indonesia 10 tahun terakhir dalam tren naik tetapi pelan. Di tahun 2022 masih di level 4.700-an dolar Amerika Serikat. Sedangkan Malaysia ini sudah 12.000 dolar. Singapura bahkan lebih jauh, 84.000 dolar Amerika Serikat. Nah, Saudara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini meminta produsen mobil untuk tidak terburu-buru menaikkan harga jual karena pasar saat ini daya belinya sedang lesu. Berdasarkan kalkulasi Kemenperin, daya beli masyarakat ini lesu seiring dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang fluktuatif dan bahkan cenderung menguat. Kenaikan harga jual justru dikhawatirkan makin melambat dan juga membuat penjualan semakin melambat juga. Lalu apa kira-kira yang perlu dihitung dan jadi pertimbangan saat membeli mobil baru? Kompas Bisnis akan kembali usai jeda bersama praktisi otomotif Anjar Leksana. Jadi tetap bersama kami. Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Asri Gunawan. Pameran mobil semakin ramai selepas pandemi. Banyak merek-merek baru yang masuk Indonesia termasuk mobil listrik. Nah, kira-kira apa saja tips dan pertimbangan saat kita memutuskan untuk membeli mobil? Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan praktisi otomotif Anjar Leksana. Mas Anjar, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Mas Anjar, ini
apa sih kira-kira yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita membeli mobil dan kenapa hal itu penting untuk dipertimbangkan? Ya betul, jadi gini, saya juga sering ditanya sama keluarga gitu kan, keluarga besar juga. Mobil yang bagus tuh yang apa sih gitu? Pertanyaan agak susah ya, sama dengan itu. Jadi mobil yang sesuai dengan kebutuhan lah itu yang tepat guna. Jadi sebelum beli, kita tuh butuhnya mobil kayak apa? Bukan keinginan ya, beda ya, keinginan dan kegunaan. Jadi kalau misal kita mau beli mobil tuh fungsinya untuk apa? Untuk mobilitas di perkotaan, ada hatchback, ada city car. Kalau kita misal butuh kendaraan yang untuk di dalam kota dan maupun keluar kota gitu, mudik misalnya gitu kan, itu ada LMPV gitu, ada LSUV yang produknya sangat banyak di Indonesia. Itu jadi pertimbangan. Kemudian ada beberapa merek kan yang Indonesia, ada pabrikan Jepang, Korea dan China. Itu juga jadi pertimbangan sebelum beli gitu. Kita riset dulu di internet atau kita cari-cari datanya kan, komparasi. Misal kita ambil contoh beli mobil LMPV gitu Mbak. Kita komparasi nih dari pabrikan Jepang gitu. Data spek, teknis dan lain-lain sudah ketemu. Nah habis itu kita tentukan budgetnya berapa nih. Misal LMPV biasanya 200 sampai 300 juta gitu kan. Nah setelah menentukan budget, karena itu mobil keluarga, baiknya dikomunikasikan dengan istri, dengan keluarga. Ini mobilnya kayak gini, biasanya butuh yang kayak apa sih? Walaupun kita sebagai laki-laki kadang ngerti spek kan, cuman kadang istri, ya saya pengennya yang itu aja gitu kan. Ya itu perlu didiskusikan gitu kan. Karena ada hubungannya juga kalau kita beli mobil, nah nanti nilainya kayak apa gitu setelah kita pakai 5 tahun, 10 tahun kemudian kayak gitu. Artinya pertama kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan pertama, lalu komparasi merek-merek mobilnya apa saja didiskusikan termasuk harga ya ini karena kan paling penting gitu ya. Baru juga tadi berarti betul ya kalau kita mau beli mobil juga yang harus dipertimbangkan nanti harga jualnya lagi kalau kita mungkin suatu saat akan ganti mobil itu harus dipertimbangkan juga. Betul. Jadi yang kalau kita beli mobil itu ada namanya resale value atau kita jual kembali ke mobil bekas. Nah ada beberapa brand memang yang sudah ada lama di Indonesia. Mereka punya layanan purna jual yang bagus, mereka punya jaringan pemasaran yang bagus, mereka punya branding yang kuat di masyarakat. Nah, sehingga populasinya sangat banyak. Ketika kita beli mobil yang populasinya banyak, gitu, biasanya kalau kita beli baru gitu kan, dipakai setahun 2 tahun, kemudian kita mau jual lagi, itu masih bagus. Dari pabrikan, misal dari pabrikan Jepang gitu kan. Karena apa? Populasinya banyak, walaupun bekas, masih banyak orang yang berminat gitu. Nah, beda lagi ceritanya dengan mobil-mobil kayak misal mobil listrik yang memang segmented gitu kan, mobil-mobil pilihan kedua dan seterusnya. Nah, kenapa sih mobil bekas itu, kenapa mobil itu pertimbangan nanti bekasnya kayak apa sih gitu kan? Karena kan itu aset yang bergerak ya, aset kita. Kita pengen kalau punya aset kan nilainya nggak terlalu turun terus gitu kan. Nah, beberapa pabrikan Jepang memang ini berdasarkan data dari lembaga keuangan ya dan beberapa APM. Ada yang penurunnya 5-12% itu setelah dipakai setahun, 2 tahun itu masih lumayan oke lah. Misal harga 300 turunnya sekarang jadi di pasar bekas tahun 2022 jadi 270-an, 260-an itu masih oke gitu. Itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan juga gitu. Pemilihan brand dan jenis mobilnya. Ya pemilihan brand artinya singkatnya, gampangnya nih untuk yang orang awam ataupun first buyer gitu ya. Yang baru pertama kali beli mobil, pertimbangannya untuk kalau nanti jual lagi mungkin yang kalau pengen harga jualnya ini masih bagus lah ya, bisa untuk brand-brand yang udah lama. Sudah lama. Ya. Nah tapi kan ini kita juga banyak brand-brand yang baru masuk termasuk mobil listrik. Yang sekarang juga mungkin sudah mulai ada peminatnya, sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan mobil listrik. Nah, apakah pertimbangan untuk membeli mobil listrik juga sama seperti mobil biasa atau seperti apa? Iya, jadi pertimbangan beli mobil ICE atau pembakaran internal, ada bensin, solar dan sebagainya, itu berbeda dengan ketika kita cara berpandangnya melihat mobil listrik. Mobil listrik tuh udah kayak mirip barang elektronik Mbak. Yang dilihat itu spek baterainya kayak apa, spek mesinnya kayak apa, daya jelajahnya seberapa jauh gitu kan. Jadi sangat berbeda. Kemudian kalau kita mau beli mobil listrik, sekarang pilihannya makin banyak loh Mbak. Ada pameran otomotif terbesar juga, terbesar kedua di Indonesia dan terbesar kedua di dunia setelah China yang sekarang berlangsung sampai akhir pekan. Di situ banyak pilihan-pilihan mobil ICE, hybrid maupun mobil listrik. Nah, kalau kita beli mobil listrik, ya sekarang mungkin saatnya sih bisa berburu diskon di sana. Terus mobil listrik itu lagi perang diskon. Oh gitu. Lagi perang harga juga. Ya jadi gini, ada beberapa brand yang memang dulu setahun belakangan jual harganya itu 600 juta. Kemudian tiba-tiba muncul versi light, versi murahnya yang harga
cuma 400 gitu kan. Lumayan ya, Turunnya hampir setengahnya. iya, padahal yang fitur-fitur yang dikurangin tuh fitur-fitur kayak sunroof, mungkin besar head unitnya jadi kecil. Tapi secara fungsi, secara kapabilitas, secara kemampuan sama dengan tipe yang tertingginya. Itu yang harus kita cermati kalau kita mau beli mobil listrik. Belum lagi jenis baterainya. Sekarang jenis baterainya berkembang loh Mbak. Jadi banyak banget semakin aman, semakin aman. Klaimnya begitu kan, semakin aman. Tapi kan itu butuh waktu, butuh kepercayaan terhadap apa ya, masyarakat Indonesia tuh belum yakin amat sih sama mobil listrik. Jadi butuh waktu bagi mereka, apalagi mereka juga pendatang baru kan di ini. Mereka butuh trust dari brand itu sendiri gitu Mbak. Dan untuk build trust itu nggak bisa Nggak singkat mudah. ya, Iya, harus butuh waktu. Iya, karena bisnis otomotif itu long term. Gitu, seperti ada beberapa pabrikan Jepang yang memang sudah melekat di hati masyarakat gitu kan. Tipikal orang Indonesia kan loyal. Tipikal orang yang loyal. Jadi kalau udah percaya sama satu, Iya, brand, satu itu A aja. ya sudah beberapa kali belinya AA. Karena kenapa? Ketika mereka beli merek A gitu kan, layanan purna jualnya pasti ada itu. Jaringan pemasaran di mana-mana. Jaringan servisnya, bengkel ada. Spare partnya banyak melimpah. Mau di aftermarket, mau di yang toko-toko biasa banyak. Mau yang kualitas ori ada. Mau yang kualitas KW Super 1, 2, 3 dan seterusnya, pilihannya banyak gitu. Nah itu sih yang mungkin juga jadi pertimbangan calon-calon pembeli ya, kayak spare part yang mungkin kalau merek mobilnya ini belum begitu lama atau baru gitu, ini dikhawatirkan spare partnya juga sulit untuk dicari. Nah untuk mobil listrik dan mobil biasa ini biayanya sebetulnya bedanya seperti apa? Apa yang harus dipertimbangkan calon-calon pembeli ini untuk kemudian bisa mengetahui apa nih harus yang disiapkan biaya untuk mobil listrik misalnya? Oke, kita bicara dari harga dulu Mbak. Belakangan ini beberapa pabrikan China itu sudah menekan harga, gitu. Perang harga lah, karena mereka bikin pabriknya lokal, TKDN-nya 40% dan lain-lain, lokalisasi dan lain-lain. Jadinya harga murah. Ada beberapa brand, satu sih yang lagi ada pameran, MPV itu, dia harganya 330 jutaan MPV. Itu ya sebenarnya pilihan menarik. Cuman lagi-lagi itu kan baterai ya. Kita harus pahami resiko setelah kita pakai 8 tahun lebih. Biasanya 8 tahun tuh garansinya Mbak. Setelah garansi, nah itu bagaimana gitu kan. Depresiasinya juga mobil listrik kayak apa. Ada beberapa brand yang harganya waktu itu 2 tahun yang lalu, kita bicara 2022. Harganya 800 juta. Sekarang di pasaran harganya 500 juta, artinya ada depresiasi 300 juta. Lumayan banget kan, 2 tahun tapi turunnya 300 juta. Itu yang harus dipertimbangkan. Beda lagi ketika kita punya mobil, udah punya mobil ICE yang biasa untuk kuda beban harian lah, untuk kerja dan lain-lain. Kemudian kita butuh, saya butuh mobil yang untuk personalisasi diri aja lah, buat mobil listrik yang ya memang buat di kota aja, itu no problem ya. Cara pandangnya kayak gitu Mbak, jadi beda. Kemudian kita bicara soal perawatannya. Nah, mobil listrik sama ICE itu gimana sih perawatannya? Kita berdasarkan data pabrikan aja ya Mbak ya. Ada beberapa APM dari mobil listrik Cina yang mengeluarkan angka untuk perawatan hingga 100.000 kilometer itu 3,3. Harga mobilnya 400 jutaan. Sementara ada dari mobil ICE atau mobil hybrid yang harganya 400 jutaan, dari data itu mereka mengeluarkan angka perawatannya sekitar 10 juta hingga 100.000 kilometer. Jadi 10 banding 3 ya, hampir sepertiganya sendiri kan. Ya, gambarannya seperti itu, walaupun mungkin produknya tidak apple to apple ya, tidak langsung bersinggungan. Cuman itu sebagai gambaran gitu. Kenapa sih mobil listrik itu murah? Ya karena spare part-nya lebih komponennya lebih simple. Kalaupun penggantian, biasanya mobil listrik penggantiannya servis rutin setiap 1 tahun. 1 tahun atau 15.000 kilometer. Yang diganti cuman kampas, filter, kemudian ada beberapa yang kayak misal battery coolant. Jadi cairan yang untuk mendinginkan baterai. Itu pun harga per liternya hanya sekitar 200.000 per liter. Masing-masing mobil punya ini kapasitasnya masing-masing ya, beda-beda. Jadi ya semurah itu. Gitu. Tapi tantangannya lagi-lagi itu, kalau kita mau jual kembali, kayak apa? Baterainya setelah 8 tahun, setelah 10 tahun, kayak apa? Walaupun ada beberapa APM yang lagi-lagi dari China juga, dan beberapa dari Vietnam yang melakukan sewa baterai.
Oh ada ya? Ada. Jadi beli mobilnya saja, baterainya disewa setiap berapa tahun gitu. Nah ini kan kalau tadi dibahas spare part yang lebih simpel mungkin ya, perawatan maintenance dari mobil listrik lebih simpel. Tapi juga yang mungkin di publik juga banyak mempertanyakan soal keamanannya. Seperti apa nih? Kalau kita kan lihat beberapa kasus pernah nih ada yang kecelakaan atau apa langsung meledak. Nah itu yang ditakutkan. Sebetulnya seperti apa sih? Ya betul. Jadi masyarakat itu masih khawatir terhadap baterai ya, yang gampang meledak. Tapi sekarang teknologi baterai itu terus berkembang. Mereka beberapa pabrikan melakukan demonstrasi bahwa pabrik ketika ditusuk pisau, ketika ditembakkan peluru, ketika dibakar dengan api yang bara yang ekstrim itu tidak apa-apa. Bahkan sampai direndam, ada beberapa di pameran yang melakukan demonstrasi baterainya direndam, ya selama pameran itu tidak masalah. Lagi-lagi ya itu butuh trust gitu. Kalau di Indonesia sih saya belum melihat ada kejadian ya, amit-amit jangan sampai ya, kejadian sampai meledak gitu kan. Kemarin ada yang mobil listrik yang sampai terguling sampai hancur di tol gitu kan, tapi aman-aman aja sih gitu. Dari pabrikan Korea gitu. Jadi sebetulnya kalau dari segi keamanan udah banyak klaim dari pabrik, dari merek brand itu sendiri juga udah aman sebetulnya ya. Tapi tinggal kita build trust dari konsumen, dari masyarakatnya aja. Lagi-lagi otomotif industrinya tuh butuh waktu. Apalagi orang Indonesia loyal banget kan. Oke. Mas Anjar nih pertanyaan terakhir. Kan sekarang juga lagi ada pameran ya, ada Gias. Gias. Nah, ada fitur test drive juga. Nah kira-kira kalau kita test drive itu harus apa sih yang kita cermati, apa yang kita perhatikan dan pertimbangkan ketika test drive. Lalu satu lagi nih tips untuk first buyer, apa tipsnya? Ya, jadi kalau lagi-lagi untuk first time buyer, kita lihat kebutuhan kayak apa, riset dan lain-lain. Habis itu udah matang, oh saya pilihnya ini sesuai dengan budget, habis itu test drive. Test drive kayak di Gias 2024 itu ada 150 mobil, model, yang bisa kita coba ya, kita tes di situ. Kebetulan lintasannya juga lumayan panjang tuh, jadi kita bisa ngerti karakter steeringnya, bisa ngerti karakter respon dari transmisi, mesin, handling dan suspensinya sesuai dengan keinginan kita nggak, sesuai dengan kebutuhan kita nggak di situ. Nah di situ ada beberapa rintangan juga sih, air, tanjakan dan speed bump yang untuk menguji suspensi. Beberapa mobil listrik sih ada yang keras, itu ada juga yang empuk. Nah itu bisa dites. Ya nggak hanya mobil listrik sih, mobil konvensional pun demikian pula. Nah kalau di pameran Gaikindo ya, itu sebenarnya waktu yang tepat untuk beli mobil karena perang diskon. Jangan takut untuk bertanya kepada sales atau tenaga penjual. Biasanya diskonnya gede-gedean dibandingkan kita transaksi di dealer. Karena memang ini momen ya dalam tanda kutip memang selain unjuk untuk inovasi juga teknologi juga unjuk untuk berjualan gitu. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita beli, compare juga sama sales A kasih penawarannya apa aja. Oh misal kayak kasih aksesoris, kasih misal extra benefit cashback, potongan lagi. Oh besarnya berapa? Kita compare lagi dengan sales yang sama, padahal mereknya sama, merek A gitu kan. Kita compare gitu, nggak apa-apa, tenaga sales desak aja gitu, coba kasih benefitnya apa lagi gitu kan. Gitu. Soalnya ya supaya kita juga untung kan. Jangan rugi ya. Iya jangan sampai rugi, nggak apa-apa, mereka desak aja pokoknya. Oke, artinya tipsnya tadi untuk first time buyer, pertama sih harus diperhatikan kira-kira butuhnya apa sih, itu yang paling penting. Kedua, yang paling penting tadi yang disebutin tipsnya adalah harus comparing sales nih masing-masing brand, kira-kira mana yang paling menguntungkan, jangan sampai rugi. Tadi itu tipsnya ya dari Mas Anjar. Mas Anjar terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Saya selalu Mas Anjar.